Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, kerabat dekat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dapat kembali bermajelis, bermuajahah, berkumpul, bertemu dalam majelis ilmu dalam kondisi sehat wal afiat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hidayah itu tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sembarang orang. Bahkan paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak mendapatkan hidayah tersebut. Maka oleh karena itu, kerabat dekat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus jaga nikmat yang agung ini dengan istiqomah ngaji, istiqomah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah-sunnah beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Kerabat dekat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian kitab kita yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fasal yang pertama, fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Kita sudah mendapatkan beberapa poin, diantaranya adalah kemarin sudah kita pelajari bahwa setidaknya ilmu yang wajib kita pelajari ada 3, yaitu ilmu fikih dengan 3 dimensinya, ibadat, muamalat, dan munakahat, kemudian ilmu akidah, kemudian yang ketiga adalah ilmu akhlak. Kita terhenti di halaman 7 kemarin. Di sini beliau di sela-sela penyampaian terkait dengan pembagian ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, beliau menyampaikan terkait dengan keutamaan ilmu. Sudah ketemu halaman 7, baris terakhir paling bawah, terakhir kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Keutamaan ilmu tidak tersembunyi atas orang pun, artinya semua orang tahu keutamaan ilmu. Kenapa? Id huwa mukhtassun bil insaniyati. Ilmu itu khusus berlaku hanya untuk kaum manusia. Kenapa? Li'anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fihal insanu wasairul hayawanat. Di kitab tulisannya yashtaraku, itu fathahnya dicoret diganti kasroh, yashtariku. Seluruh sifat selain ilmu itu manusia dan hewan itu sama. Seluruh sifat selain ilmu itu manusia dan hewan itu sama. Kasyajaati, seperti berani, manusia ada berani, hewan juga ada yang berani. Wal jaro'ati, jaro'ah ini maknanya sama, berani juga dengan syaja'ah. Wal quwati, kekuatan. Wal judi, dermawan. Wasyafaqati, kasih sayang. Wa ghairiha, dan seluruh poin-poin sifat-sifat yang lain itu manusia dan hewan sama. Siwal ilmi, kecuali ilmu. Ilmu itu ya hanya bisa dimiliki, hanya ada pada manusia. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Wabihi, dengan ilmu juga adharallahu ta'ala fadla Adam alal malaikati. Allah Subhanahu wa taala menampakkan keutamaan Adam atas malaikat.
Lantaran ilmulah Adam alaihi salam lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas malaikat. Sehingga karena lebih utama wa amarahum bisujudi lahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Berikutnya beliau juga menyampaikan poin penting terkait dengan keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Semata-mata keutamaan ilmu itu, syaraful ilmi, keutamaan ilmu, likaunihi, karena ilmu itu menjadi wasilatan, sarana, perantara, jalan, ilat taqwa, pada ketakwaan. Tidak mungkin orang itu bisa bertakwa kalau tidak punya ilmu. Inilah pentingnya kita ngaji ilmu. Kalau kita tidak berilmu, tidak tahu ilmunya, ya kita tidak bisa bertakwa. Nah, takwa itu, kerabat dekat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tingkatan. Tingkatan takwa yang pertama, tajannubul kufri, menjauhi kekufuran. Islam dia, tapi tidak melakukan perbuatan kufur, tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Ya amal soleh, tapi amal tidak solehnya juga banyak, maksiatnya juga jalan. Itu tingkatan takwa yang paling rendah, tajannubul kufri. Yang kedua, fi'lul awamir wa tarkul manhiyat atau wa tarkun nawahi, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ini definisi yang umum biasa kita dengar setiap hari Jumat dari para khotib. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan takwa yang kedua. Loh, ternyata bukan tingkatan takwa yang tertinggi itu, ternyata bukan. Tingkatan takwa yang paling tinggi adalah tarku kulli ma yushghiluhu anillah. Meninggalkan seluruh aktivitas apapun yang dapat menjauhkan dia, menyibukkan dia, melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun perbuatan itu mubah, sah-sah saja dikerjakan. Makan, ngopi, geget gedang goreng, itu kan sah-sah saja sebenarnya, boleh, mubah. Tapi ketika dia tahu bahwa itu menyibukkan dia, melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan. Ini tingkatan takwa yang paling tinggi. Nah, 3 tingkatan takwa itu tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dilaksanakan kecuali kalau orang itu berilmu. Maka penting dan wajib hukumnya bagi kita untuk ngaji. Terutama ngaji ilmu-ilmu yang wajib yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Wasilatan ila taqwa allati yastahiqqu bihal karamata indallahi ta'ala, di mana dengan takwa itulah manusia berhak untuk mendapatkan al-karomata, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau bukan lantaran takwa, kita tidak bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu, wasa'adatal abadiyata. Dengan takwa kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sa'adatal abadiyata. Kalau kebahagiaan di dunia kan ya kumpul konco, serawung tonggo, jajan, jalan-jalan, kumpul istri, kumpul anak, bercengkrama, kebahagiaan dunia. Bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, kebahagiaan dunia yang akan ada ujungnya dengan kematian. Tapi sa'adatul abadiyata, kebahagiaan yang abadi di akhirat sana, ketika nanti kematian disembelih,
bisa kita dapatkan dengan takwa, sedangkan takwa tidak bisa kita kerjakan tanpa ilmu. Maka kita wajib hukumnya untuk ngaji. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan bin Abdullah syi'run, sebagaimana dikatakan ada satu syair tulisan atau miliknya Muhammad bin al-Hasan bin Abdullah. Beliau mengungkapkan satu syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Ngaji yo, fa innal ilma zainun li ahlihi, karena sesungguhnya ilmu itu adalah hiasan, perhiasan, penghias bagi orang yang memiliki ilmu. Tidak cuma sebagai penghias, wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi, tapi juga merupakan keutamaan dan tanda alamat likullil mahamidi, bagi setiap atau seluruh hal yang baik. Semua hal-hal yang baik itu tandanya adalah dengan ilmu. Kemudian lanjut nasihat beliau dalam syairnya, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadilah orang yang senantiasa mengambil faidah. Mustafidan itu mengambil faidah. Kulla yaumin, setiap hari. Ziyadatan, terus tambah terus faidahnya. Minal ilmi, berupa ilmu. Tiap hari harus terus menambah ilmu, ngambil faidah terus. Jangan cuma 2 pekan sekali. Apalagi kalau mendadak ada uzur, 3 pekan sekali, ada uzur lagi, jadinya 4 pekan sekali, ya kan? Ngaji cuma 2 pekan sekali ya enggak cukup. Makanya kita ngaji kitab ini ya, ini stimulus aja, stimulan aja untuk antum semua. Lepas dari sini nanti, lepas ngaji kitab ini harus eksplor sendiri. Enggak bisa baca kitab gundul, cari kitab yang ada harokatnya. Enggak bisa nerjemahkan, cari yang terjemahan. Kekandelen marai males, cari yang versi ringkesannya. Masih males lagi untuk baca, buka YouTube, cari tema yang belum diketahui. Males ngrungokke, terus meh piye? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan gitu. Wasbah fi buhuril fawaidi. Wasbah itu berenanglah, arungilah. Fi buhuril fawaidi, di lautan faidah. Di lautan faidah, menyelamlah di lautan faidah. Kenapa beliau menggunakan kata buhur, laut? Karena orang menyelam itu kan tidak hanya golek iwak. Di kedalaman laut itu tidak cuma ada ikan, tapi ada banyak sekali hal-hal yang indah. Ada mutiara dan lain sebagainya. Selanjutnya tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin. Tafaqqah, bersungguh-sungguhlah dalam mempelajari fikih. Sesungguhnya fikih itu adalah afdalu qaidin, penunjuk yang paling utama. Qaid itu ya pimpinan, komandan. Kita terjemahkan dengan dalil ya, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik penunjuk. Menunjukkan kepada apa? Ilal birri wat taqwa, pada kebaikan dan ketakwaan. Wa a'dalu qasidin, dan hal yang paling adil. Adil itu paling adil, qasidin itu bimana adil. Hal yang paling adil itu ya ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih itu menerangkan tentang asy-syara'i' wal ahkam. Sedangkan syariat dan hukum itu kalau berasal dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin di situ ada kezaliman atau kekurangan. Pasti adil.
huwal ilmul hadi ila sunanil huda. Ilmu fikih itu dapat menjadi petunjuk atau penunjuk pada sunanil huda, jalan-jalan petunjuk, penuh dengan kata petunjuk ini. Huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Huwa ilmu itu al hisnu benteng. Di mana benteng itu yunji menyelamatkan orang yang berlindung di dalamnya min jami'i syada'idi dari seluruh hal-hal yang berat. Ilmu itu benteng yang menyelamatkan orang yang berlindung di dalamnya dari seluruh hal-hal yang berat. Orang yang berilmu itu pasti akan terlindungi dari seluruh hal-hal yang berat. Terutama apa? Hal yang paling berat, al-jahlu, bodoh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Sesungguhnya satu orang faqih mutawarri'an yang warok, menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, asyaddu ala syaitani min alfi abidin, itu lebih kuat dalam melawan setan, atau dalam versi pemahaman yang lain, dia lebih berat untuk ditipu oleh setan min alfi abidin, dari 1000 orang ahli ibadah. 1000 orang ahli ibadah. Keutamaan orang yang berilmu, yang warok, abid tapi ilmunya kering, tidak lebih utama dari orang yang tidak abid tapi banyak ilmu. Sampai di situ beliau menyisipkan tentang keutamaan ilmu. Wa kadzalika, demikian pula wajib mengetahui. Ini wa kadzalika ini kembali ke sebelum beliau menyampaikan tentang keutamaan ilmu, beliau menyampaikan seorang muslim itu harus mengetahui ilmu tentang ahwalil qalbi, kondisi-kondisi hati. Maka di sini beliau melanjutkan wa kadzalika fi sairil akhlaq. Seorang muslim itu juga harus mengetahui ilmu tentang akhlak. Nahwu contohnya al-judi, kedermawanan, wal bukhli, bakhil, pelit, wal jubni, kepengecutan, wal jur'ati, keberanian, wat takabburi, sombong, wat tawadu'i, rendah hati, wal iffati, menjaga kehormatan diri, wal israfi. Israf ini maknanya badlu nikmatin bila manfaatin, menggunakan nikmat tanpa manfaat, itu israf. Biasanya diterjemahkan dengan boros atau berlebih-lebihan. Boros atau berlebih-lebihan. Lebih tepatnya yaitu badlu nikmatin bila manfaatin, menggunakan nikmat tanpa adanya manfaat. Wat taqdiri, takdir itu badlu nikmatin ala qadril hajah, menggunakan nikmat sesuai dengan kebutuhan. Wa ghairiha, dan akhlak-akhlak yang lain. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Sesungguhnya sombong, pelit, pengecut, boros, israf tadi, haramun, itu haram. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi'ilmiha, dan tidak mungkin kita dapat menjauhinya, menjaga diri dari seluruh hal-hal yang diharamkan itu tadi, kecuali dengan kita mengetahuinya, kan gitu.
Kenapa sih kok orang itu tidak boleh bakhil? Apa saja faktor yang menjadikan seseorang itu bakhil? Kenapa orang itu tidak boleh sombong? Apa saja yang dapat menimbulkan kesombongan? Bagaimana cara menjaga diri agar tidak sombong? Itu kalau kita tidak tahu kan kita tidak bisa menghindari dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu tadi. Wa ilmi ma yudhaduha, dan wajib juga mengetahui, mengilmui akhlak-akhlak yang menjadi kebalikan dari akhlak-akhlak yang diharamkan itu tadi. Sombong kebalikannya rendah hati. Bakhil kebalikannya dermawan. Kalau pengecut kebalikannya pemberani. Israf kebalikannya takdir, kan? Kenapa sih kok orang itu suka menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan padahal tidak ada manfaat yang dia raih? Nah, kan gitu. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha, maka wajib atas setiap manusia untuk mengetahuinya. Wa qad sannafa sayyidul imamul ajallu syahidu Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaqi wa ni'ma ma sunnifa fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha. Ini di sini beliau menambahkan berita bahwa Sayyid Imam Al-Ajal Syahid Nasiruddin Abul Qasim sudah menulis satu kitab tentang akhlak, dan kitab itu sangat bagus sekali. Setiap muslim oleh beliau dikatakan wajib untuk menghafalkan kitab tersebut. Cuma tidak disampaikan keterangannya judulnya apa di syarahnya dan di sini. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin, adapun menjaga aktivitas atau hal-hal yang terjadinya itu kadangkala, fi ba'dil ahayin itu kadangkala. Fa fardun ala sabilil kifayah, maka hukumnya fardu kifayah. Kalau rutinitas harian itu kan hukumnya fardhu ain, setiap orang wajib tahu. Kalau dia tidak tahu, dia tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, kalau orang itu tidak bisa bertakwa, tempatnya nanti akan di neraka, kan gitu. Kita mengacu pada derajat takwa yang paling rendah. Di mana kalau hukumnya fardu kifayah, maka idza qama bihil ba'du fil baldati saqata 'anil baqin. Bila sudah ada sebagian orang di satu negeri yang mengerjakannya, menguasainya, melaksanakannya, maka sebagian lain yang belum menguasainya gugur dosa dari mereka. Contohnya apa yang hukumnya fardu kifayah itu? Ngurus jenazah. Itu tidak harus semua orang. Kalau sudah ada sebagian yang mencukupi, maka sebagian yang lain tidak mendapatkan dosa. Keutamaan dan pahala didapatkan oleh yang melaksanakan, menyelenggarakan. Tapi kalau sampai ada satu jenazah nggak diurusi, terbengkalai, maka orang sak kampung semuanya dapat dosa. Fa illam yakun fil baldati may yaqumu bihi, bila di satu negeri tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, menguasainya, ishtaraku jami'an fil ma'thami, maka mereka semuanya berkongsi, berserikat. Kalau berkongsi dan berserikatnya dalam hal yang profit bulanan sih enak. Ini fil ma'tham, berkongsinya dalam dosa. Semuanya rata dapat dosa. Fayajibu 'alal imami ayya'murahum bidzalika, maka wajib hukumnya bagi imam untuk memerintahkan mereka maksudnya adalah penghuni satu daerah tersebut untuk mengerjakan atau menguasai hal atau ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Di kitab antum tulisannya wayajburo, diganti menjadi wayujbiro.
Kalau sudah diperintahkan tapi mereka mbangkang tidak mau, maka wa yujbiru ahlal baldati ala dzalika, memaksa mereka untuk mengerjakan melaksanakan yang fardu kifayah tersebut. Fakila, berangkat dari semua hal itu yang disampaikan oleh beliau dari awal, maka dikatakan bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal, bahwa mempelajari atau mengilmui perkara-perkara yang sifatnya akan terjadi dan menimpa diri, yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal, di setiap kondisi, bimangzilatit ta'ami, itu ibarat makanan. Ilmu sholat, ilmu wudu, ilmu puasa Ramadan, ilmu tentang balik, ilmu tentang toharoh, itu kedudukannya seperti makanan. Di mana makanan itu la budda likulli wahidin min dzalika, setiap orang itu menghajatkan untuk punya makanan. Semua orang itu pasti butuh makan. Sedangkan wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahayin bimangzilatid dawa, mempelajari atau mengilmui perkara-perkara yang sifatnya terjadi insidental, kadang terjadi kadang tidak, bimangzilatid dawa, itu ibarat obat. Obat itu yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqat, kadangkala dibutuhkan, tapi kan enggak terus bendino ngombe obat. Masa ya bendino terus ngombe bodrek terus. Koklok nanti. Yang gitu. Wa ilman nujum bimangzilatil marad. Ilmu nujum, perbintangan, itu seperti penyakit. Kamu bintangnya apa? Cancer. Wah, berarti jatah jodohmu sulit, bro. Tapi pekerjaanmu bulan ini insya Allah lancar. Nganggone insya Allah. Fata'allumuhu haramun. Mempelajarinya hukumnya haram. Kenapa? Li'annahu yadurru wa la yanfa'. Ilmu perbintangan model seperti itu hanya mendatangkan madharat, tidak mendatangkan manfaat. Lah apa manfaatnya? Sedangkan wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mungkin. Melarikan diri, al harabu itu melarikan diri, min qada'illahi ta'ala, dari qadanya Allah Subhanahu wa taala, wa qadari, dan qadarnya, takdir Allah Subhanahu wa taala, ghairu mungkin. Itu tidak mungkin. Walaupun ngerti ada ramalan, menurut yang saya baca dari garis tangan Anda, sepertinya nanti bulan Januari tanggal 22 Anda akan mengalami kecelakaan. Kalau Anda naik mobil melewati jalan Garuda nomor sekian misalkan. Akhirnya dia menghindari jalan Garuda itu dan dia tidak menggunakan mobil. Dia naik motor. Kira-kira kalau sudah qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan kecelakaan apa tidak? Ya mesti masih bakal akan kecelakaan kalau sudah menjadi qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Fayam bagi, maka seyogianya likulli muslimin, setiap muslim, ayyashtagila, menyibukkan diri, fi jami'i awqatihi, di seluruh waktunya, bizikrillahi ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wad-du'ai, dan berdoa, wat-tadarru'i,
merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa qiraatil Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Ini kerabat dekat Jepara ini baca Quran hariannya berapa ini? 1 makro, 2 makro, 1 juz, 2 juz, sak kobre. Jangan sampailah kalau sak kobre ya. Wa qiraatil Qur'an. Rodok fales-fales ora apa-apa, isin tat sama anaknya. Loh enggak apa-apa. Kalau anak enggak pernah melihat orang tuanya baca Quran, justru nanti malah khawatirnya ketika sudah tumbuh dewasa dia tidak gemar membaca Al-Qur'an. Yus minimal nek kuweset males yus setel ke YouTube isine murotal lah. Misal males baca Quran. Tapi ya teman-teman kerabat dekat harus punya wirid baca Quran. Sehari 1 halaman atau 1 lembar. Semoga suatu saat nanti ketika kita menghadapi persoalan yang sulit, kondisi yang susah, bisa kita jadikan sebagai senjata untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-shadaqatid dafi'ati lil bala, dan sedekah yang dapat menolak bala. Sedekah ini ya masing-masing orang ya beda-beda. Ada yang dia mampu sehari sedekahnya 1.000, 2.000 ada. Ada yang mampu sehari 5.000 ya ada. Ada yang dijamak nanti Jumat saja saya sedekahnya 10.000 ya ada kan gitu. Ada yang dijamak sebulan sekali ya ada juga. Jamak takhir ya, jamak takhir. Ada yang modelnya sedekahnya itu kalau nggak bulan Ramadan nggak mau sedekah. Nanti saja saya sedekahnya bulan Ramadan, soalnya kalau bulan Ramadan dilipat gandakan. Ya nek umurnya tekan Ramadan. Tidak jarang ada orang yang sesok poso dino iki mati, kan nggak jarang kita dapati yang seperti itu. Wa yas'alallaha ta'ala al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Wa yas'alallaha, memohon, minta kepada Allah Ta'ala. Apa yang dimohonkan kepada Allah Ta'ala? Al-afwa. Al-afwa itu at-tajawuzu anis sayyi'at, diampuni kesalahan-kesalahan dan dosa, dimaafkan. Wal afiyata, keselamatan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Liyasunahullahu ta'ala anil bala'i wal afat, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menjaga dia dari bala, musibah, wal afat dan bencana. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhramil ijabata. Sesungguhnya orang yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa, maka dia tidak akan dihalangi dari ijabah. Karena doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu rumusnya. Tinggal kita mau berdoa apa enggak. Setiap doa yang kita lantunkan itu pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah rajin berdoa tapi kok ada aja Ustaz musibah yang saya alami. Fa in kanal bala'u muqaddaron yusibuhu la mahalata, bila memang ada ujian musibah yang ditakdirkan menimpa dia, la mahalata, tidak bisa dihindari, walakin yuyassiruhu Allahu ta'ala alaihi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi dia dalam menghadapi musibah tersebut. Wa yarzuqahus sabra bi barakatid du'a, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki berupa kesabaran. Karena teorinya gampang sabar itu, ketika ngalami belum tentu orang mampu bersabar. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblata wa awqatis sholati fayajuzu dzalika. Ini pengecualian terhadap ilmu perbintangan.
illa kecuali idza ta'allama bila dia mempelajari minan nujumi dari ilmu perbintangan itu qadra ma ya'rifu bihil qiblah, sekedar untuk mengetahui arah kiblat. Kecuali kalau ada orang mempelajari ilmu perbintangan sekedar untuk mengetahui kiblat wa auqatis shalah, waktu salat, fayajuzu dzalika, maka yang demikian itu diperbolehkan. Termasuk ilmu tentang hilal, gitu kan? Menentukan awal atau akhir bulan Ramadan, itu tidak apa-apa. Berikutnya wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu. Adapun mempelajari ilmu kedokteran fayajuzu, hukumnya boleh. Bolehnya di sini baro'atun asliyah, secara umum hukumnya boleh. Tapi kalau ada orang mempelajari ilmu kedokteran dengan tujuan yang tidak benar, maka hukumnya berubah menjadi tidak boleh. Tapi secara umum ilmu kedokteran itu boleh. Li'annahu sababun minal asbab, karena ilmu kedokteran itu merupakan satu di antara banyak sebab. Orang sakit berobat tentunya ditangani dengan ilmu kedokteran. Dia bisa menjadi sembuh itu ya salah satu di antara sebabnya adalah karena ditangani menggunakan ilmu kedokteran. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab, maka boleh mempelajari ilmu kedokteran itu sebagaimana mempelajari sebab-sebab yang lain. Di samping itu waqad tadawan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berobat. Berobat itu hukumnya mubah, tidak wajib. Jadi kalau kita sakit itu tidak harus berobat. Kenapa? Karena sakit itu kan menggugurkan dosa. Semakin lama sakitnya semakin banyak dosa yang berguguran. Nek lorong kok sing awet ya. Ya enggak lah, kalau kita sakit ya harapannya segera sembuh. Wa qad hukiya 'ani Syafi'i rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ilmul fiqhi lil adyan, ilmu fikih untuk mengaplikasikan atau melaksanakan agama. Wa ilmu tibbi lil abdan, dan ilmu kedokteran untuk mengurusi badan, raga. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin, selain dari dua itu maka dia hanya penghias majelis saja. Tiba di paragraf terakhir, wa amma tafsirul ilmi fa huwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil madhkur. Adapun penjelasan dari ilmu itu adalah satu sifat yang kalau orang itu sudah menguasainya, maka hal-hal yang terkait dengan sifat tersebut akan menjadi jelas. Kalau tak terjemahkan perkata ini rada angel nanti. Sifatun, sifat yatajalla yang jelas, biha dengan sifat tersebut, liman bagi orang, qomat yang tegak, hiya si sifat, bihi dengan ma al-madhkuru si hal-hal yang disebutkan. Apa maksudnya? Rada angel kan? Satu sifat yang kalau orang itu sudah menguasainya, maka hal-hal yang terkait dengan sifat tersebut akan menjadi jelas, akan menjadi nyata, gamblang. Wal fiqhu, adapun fikih, ma'rifatu daqaiqil ilmi ma'anau'i ilajin, mengetahui daqaiq itu detail, jadi mengetahui ilmu secara mendalam, ma'anau'i ilajin, disertai dengan usaha keras, kesungguhan. Qala Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaih,
Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Fikih itu mengenal diri. Ma laha wa ma 'alaiha. Apa yang bermanfaat untuk diri dan apa yang berbahaya atau mendatangkan madarat untuk diri. Beda huruf ya. Kalau laha itu yang fa, kalau 'alaiha itu yadur. Laha memberikan manfaat untuk an-nafas, 'alaiha memberikan madarat untuk an-nafas. Wa qala, beliau juga berkata, mal ilmu illa lil amali bihi. Tidaklah ilmu itu dipelajari illa lil amali bihi, kecuali untuk diamalkan. Lah ngopo sinau cuma buat koleksi, nggo ondol-ondolan. Kan tidak seperti itu. Ilmu itu dipelajari yang untuk diamalkan. Wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Mengamalkan ilmu itu tarkul ajil lil ajil, meninggalkan al ajil bimakna ad-dunya, meninggalkan dunia, lil ajil untuk akhirat. Simpel sekali ya. Bagaimana cara mengamalkan ilmu? Tarkul ajil lil ajil, meninggalkan dunia untuk mendapatkan akhirat. Sesimpel itu ternyata. Tapi prakteknya ya sulit dan berat. Fayambaghi lil insani alla yaghfula an nafsihi. Seyogianya orang itu tidak lalai terhadap dirinya. Wa ma yanfa'uha, yang bermanfaat untuk dirinya. Wa ma yadurruha, dan yang memberikan madarat untuk dirinya. Fi ulaha wa ukhraha, di dunianya dan untuk akhiratnya. Tentunya kita bisa menginventarisir ya, aktivitas apa, rutinitas apa yang dapat memberikan manfaat untuk dunia atau akhirat kita, dan aktivitas atau perbuatan apa yang dapat mendatangkan madarat untuk dunia dan akhirat kita. Fayastajlibu, kalau sudah tidak lalai, terus sadar, dia dapat mendatangkan ma yang fa'uha, mendatangkan, mengerjakan apa yang dapat memberikan manfaat untuk dirinya. Wa yajtaniba, dan menjauhi ma yadurruha, apa yang memberikan madarat pada dirinya. Kaila yakuna, supaya sebentar, saya ulang. Kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi, supaya akalnya dan ilmunya tidak menjadi hujjatan alaihi, bumerang untuk dirinya, penghujat dirinya nanti di akhirat. Diberi akal, punya ilmu, tapi tidak tahu tadi ma yang fa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha, ya nanti akhirnya ilmu dan akalnya akan menjadi hujjatan alaihi. Lah kenapa kok harus seperti itu? Fayazdadu uqubatan. Kalau orang itu sudah tahu tapi kok masih nerjang, maka hukumannya nanti double, beda dengan orang yang belum tahu. Na'udzubillahi min sukhtihi wa iqabihi. Kita berlindung dari murka dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadhailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun lam nashtagil bi dzikriha kaila yatunal kitab. Beliau di sini menambahkan keterangan terkait dengan manaqibil ilmi, keutamaan-keutamaan ilmu dan kelebihan dari ilmu. Sudah tercantum banyak sekali ayat, wa akhbar sahihah, hadis qaul salaf yang sahih dan masyhur. Kita tidak menyibukkan diri dengan menyebutkan seluruhnya di kitab ini supaya kitab ini tidak terlalu panjang. Cukuplah
ilmu itu dikatakan mulia ketika banyak orang yang tidak berilmu ngaku-ngaku berilmu. Dan cukuplah bodoh itu menjadi kehinaan ketika orang bodoh pun tidak mau dikatakan bodoh. Ya kan? Ora duwe ilmu ngakune alim, berilmu, dan orang itu diarani berilmu itu seneng apa enggak seneng? Oh, seneng. Woi pinter ya bro ternyata bro. Wah, ini babak ngene iki ya jos pokoknya kan gitu. Seneng. Tapi orang kan dikatakan oh, kowe kok ora mudeng apa-apa melu-melu. Seneng apa enggak seneng? Ya ora seneng. Walaupun janjane ya dia sadar memang dia tuh enggak punya kapabilitas di situ. Menunjukkan bahwa bodoh itu ya dari sananya memang sebuah kehinaan. Kerabat dekat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai satu fasal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ini kita masuk fasal berikutnya atau kita jeda dengan diskusi? Diskusi dulu nggih. Ya, tafadhol. Ini kita selesai satu fasal, kita diskusi dulu sebelum masuk ke fasal berikutnya. Langsung atau diantarkan oleh pembicara, monggo silakan. Langsung silakan, kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, disampaikan. Mas-mas ada? Kalau tidak ada dari mas-masnya, mbak-mbaknya mungkin ada? Di ketik WA, dikirim ke panitia atau ditulis atau langsung disampaikan, silahkan kalau ada. Oh ya, silahkan Mas Yus. Ya. Ya. Itu ilmu yang dipelajari, ilmu syar'i atau ilmu dunia? Ilmu dunia. Kalau yang pernah saya baca keterangannya itu justru apabila ada orang yang mempelajari satu ilmu di mana ilmu itu seharusnya digunakan untuk mencari ridha Allah, tapi dia gunakan untuk mencari dunia, maka dia akan didelosorke, mendelep ke dalam neraka. Itu seperti itu. Alam, kalau untuk urusan dunia hanya untuk menambah income, ya masuknya nanti bab makruh atau bab haram. Tapi bisa juga nanti kalau itu ilmu dunia yang dipelajari itu dalam kategori ilmu yang mubah, diperbolehkan, dan memang dia menambahkan income itu diniati ikhlas untuk menafkahi keluarga, bisa jadi nanti masuknya dalam kategori mubah, bahkan dianjurkan. Oh, alam bisawab. Itu menegakkan punggung keluarga kan. Allah alam bisawab. Ya, silakan. Ya. Dipelajari. Ya. Terus itu tidak meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala, itu saya hukumnya masuk dalam perbuatan dosa atau gimana? Jadi baca-baca sekedar pengen pintok. Kalau mempelajari ilmu-ilmu selain yang diwajibkan itu sampai pada taraf melalaikan dia dari ilmu yang rutinitas, sehingga rutinitas yang merupakan wajib kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbengkalai, bisa jadi masuk dalam kategori haram dan dosa. Saya majalah hewan itu, tapi belum luput lah sinau taswif, taksin, sinau fikih sholat itu masuknya dosa. Ya, kalau disengaja dan dia sadar.
Kalau disengaja dan dia sadar. Membaca dan mempelajari ilmu-ilmu yang selain rutinitas wajib itu enggak lah. Kita sudah ngaji, sudah tahu, ya kita punya prioritas dalam belajar. Kan gitu. Minimal itu yang rutinitas wajib itu kita rampung dulu. Bab sholat, bab toharoh, bab ya seputar itu ya, toharoh, sholat, kemudian muamalat yang setiap hari kita kerjakan. Tidak harus semuanya tentunya. Yang wajib kita kerjakan itu setiap hari kita kerjakan, yaitu itu yang kita prioritaskan. Allah a'lam bishawab. Dari akhwat tidak ada? Ya. Ya, nanti kalau memang dia hobi membaca, dia koleksi banyak buku dan memang dia gemar untuk membaca, alangkah baiknya bacaan dia itu diinventarisir. Jadi cari bacaan-bacaan yang memang menunjang, minimal menunjang. Ya katakanlah tadi membaca tentang hewan-hewan itu. Kalau urusan yang wajib rutinitas sudah finish, sudah rampung, tidak apa-apa baca tentang hewan itu. Akan menambahkan tafakur dia, tadabbur dia terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana nanti ketika orang yang tidak punya ilmu itu dia bisa menjelaskan, bro, jangan salah, lalat itu punya kebiasaan gini itu. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala kita emang laler, tapi banyak sekali hal-hal yang di luar nalar manusia, kan penunjang untuk oh iya berarti saya harus lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Allah a'lam bishawab. Cukup diskusinya dari akhwat? Tidak ada nih kayaknya. Masih ada 7 menit sebelum zuhur. Kita lanjutkan dikit fasal berikutnya atau sudah cukup ya? Oke, sudah. Kalau sudah cukup, insyaallah nanti kita lanjutkan fasal berikutnya di pertemuan yang akan datang. Faslun fin niyati fi halit ta'allum. Fasal menjelaskan tentang niat ketika belajar. Judulnya aja udah menarik. Niat ketika belajar. Padahal sebenarnya aslinya niat itu kan dikerjakan kapan? Sebelum, tapi ini fi halit ta'allum, ketika belajar. Apa saja yang harus kita niatkan ketika kita ngaji, nanti akan kita pelajari insyaallah di fasal yang akan datang. Kerabat dekat yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian ngaji kita hari ini, semoga bermanfaat, menjadi tadkirah untuk diri kami pribadi dan kerabat dekat seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.